Umat yang dikasihi Tuhan, banyak orang Katolik yang merasa kalau pekerjaan mereka lancar, rezeki bagus, apa yang mereka cita-citakan bisa tercapai, doa-doa terkabul, mereka mengatakan, Tuhan menyertai saya. Puji Tuhan, haleluya, tepuk tangan mereka. Halo, betulkah? Betul. Tapi ketika masuk dalam penderitaan, usaha susah, gagal, apa yang dicita-citakan tidak tercapai, doa tidak dikabulkan, so mulai bersuara, ini Tuhan ini ada atau tidak, dia menyertai saya atau tidak, betulkah atau salah? Betul. Umat yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, tetapi manusia yang seringkali meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan menyertai kita sepanjang hidup kita. Dengan situasi apapun dia senantiasa menyertai kita. Bahkan dalam situasi kegembiraan tiba-tiba berubah menjadi situasi bermasalah, Tuhan tetap hadir di situ. Dan itu diceritakan dengan sangat jelas dalam Injil hari ini, perkawinan di Kana. Bunda Maria melihat keluarga yang mengundang perjamuan itu kehabisan anggur. Dan Bunda Maria melihat pasti keluarga ini panik. Nah, umat yang dikasihi Tuhan, mengapa kalau kehabisan anggur dalam pesta perkawinan, tradisi orang Yahudi itu menjadi masalah besar? Kalau kita mempelajari konteks budaya orang Yahudi, ya, setiap pernikahan itu yang menu utama yang harus ada adalah anggur. Beda dengan kita orang Manado, yang harus ada adalah nasi dan lauk. Kalau habis nasi, habis lauk, orang yang punya acara pasti malu toh, betul tidak? Tetapi ini berbeda budaya dengan orang Yahudi. Anggur yang harus selalu ada. Mengapa harus anggur? Karena pertama, itu adalah menu utama orang Yahudi. Yang kedua juga, anggur itu melambangkan ikatan perjanjian nikah antara suami dan istri. Dan anggur juga melambangkan sukacita, kegembiraan. Dan anggur juga adalah minuman para dewa. Ingat ya, zaman dulu anggur yang manis itu adalah minuman para dewa, dan orang Israel belajar menanam anggur, membuat anggur yang manis itu dari bangsa Mesir. Masih ingat mereka dibuang 400 tahun di Mesir? Yang bangun piramid, yang membuat anggur untuk raja-raja itu adalah orang-orang Israel. Dari pengetahuan mereka, mereka bawa ke tanah Kanaan, di Yerusalem, mereka menikmati anggur yang manis itu. Untuk itulah, kalau kehabisan anggur, maka itu panik keluarga itu. Dan Bunda Maria bisa melihat ketakutan itu. Umat yang dikasihi Tuhan, yang menarik adalah ketika Bunda Maria meminta Yesus untuk membuat, tolonglah mereka, anakku tolonglah. Yesus mengatakan, Mama, waktuku belum tiba. Sebenarnya Yesus pada saat itu merasa agak terpaksa melakukannya. Ya, belum waktunya untuk membuat mukjizat, tetapi karena permintaan dari mamanya orang suci ini, maka Yesus pun melakukannya. Umat yang dikasihi Tuhan, itulah penting doa-doa Santo Santa yang melindungi kita. Masih ingat kalau Anda punya masalah, Anda lari kemana? Doa novena 3 Salam Maria. Kalau Anda punya masalah, Anda mencari doa novena Hati Kudus Yesus, doa novena Kanak-kanak Yesus. Itulah pentingnya perantaran doa-doa para Santo Santa, yang mungkin pada saat ini kita tidak mendapat rahmat itu, tetapi karena doa-doa mereka, kita pun bisa mendapat rahmat itu. Itulah pentingnya berdoa melalui Santo Santa pelindung kita. Umat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mempelajari Injil hari ini, kalau Tuhan sudah menyertai seseorang, dia akan memberikan rahmat berkelimpahan. Bahkan anggurnya dikatakan tidak pernah habis, tidak pernah berkekurangan. Anggur melambangkan sukacita. Anggur juga melambangkan bagaimana begitu banyak kegembiraan, sukacita, semua masalah terselesaikan. Umat menyertai umatnya. Ya, padahal banyak umat tidak sadar. Anggur biasa itu di dalam peran Ekaristi berubah menjadi apa? Darah Kristus. Orang Katolik yang rajin masuk gereja, kalau dia menerima tubuh dan darah Kristus, percayalah dia akan mengalami anggur yang tidak pernah berkesudahan. Amin, saudara-saudara. Amin. Kalau Anda, kita semua jarang masuk gereja, kita pasti kering, betul tidak? Tapi kalau kita setiap hari menerima tubuh dan darah Kristus, di dalam diri kita akan muncul anggur yang tidak pernah akan berkesudahan. Umat yang dikasihi Tuhan,
Tuhan senantiasa menyertai kita dalam situasi apapun. Bahkan situasi bagus, sulit, menderita, suka duka, Tuhan pasti ada di situ. Pertanyaannya, apakah kita peka sungguh melihat ya penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini? Umat yang dikasihi Tuhan, Tuhan senantiasa bekerja begitu luar biasa kepada kita semua. Yang Dia butuhkan adalah datanglah kepadanya, memintalah kepadanya, dan memintalah supaya Dia senantiasa menjaga dan melindungi kita. Pasti Dia akan menyertai kita dalam situasi apapun. Dan jangan lupa berdoalah juga kepada Santo Santamu. Setiap habis misa, pribadi saya selalu saya sebut, Santo Agustinus, doakanlah saya. Jadi nama Santo Santa kita jangan cuma hanya prong doang ya, prong ya, Santo Martinus, Santo Hermanus, jangan cuma hanya prong, tetapi Santo Agustinus, Santo Hermanus, doakanlah saya. Maka apapun yang seharusnya kita tidak dapat, karena doa dari Santo Santa kita bisa dapat. Sebagai penutup, saya akan men-sharingkan sedikit pengalaman saya di sana. Waktu saya masuk pertama, saya menghadapi hutang di paroki yang ditinggalkan oleh pastor paroki yang lama sebesar 80 juta. Sebagai pastor paroki yang baru, tidak ada punya pengalaman apa-apa. Dan saya tanya kas di bendahara, kas ada berapa? Cuma ada 3 juta pastor. Bagaimana mau bayar? Sedangkan hutang harus dibayar. Jadi apa yang saya buat? Dengan kekuatan iman, saya percaya saya menjadi pastor, pasti saya dekat dengan Tuhan. Setiap hari jam 12, jam 3, jam 10 malam saya berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan tolong saya. Bantulah saya untuk menyelesaikan masalah hutang ini. Puji Tuhan, karena kerendahan hati, karena iman dan percaya Tuhan pasti menyertai dalam situasi apapun. Puji Tuhan, hutang sampai saat ini sudah terbayar semua. Dari kelimpahan itu mulai saya perbaiki gereja pelan-pelan. Maka itu saya sangat yakin dan percaya di dalam Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Yang penting kita percaya kepadanya, datang kepadanya oleh perayaan Ekaristi, pasti kita akan mengalami anggur yang tidak pernah berkesudahan. Amin saudara-saudara. Amin. Amin saudara-saudara. Amin. Buatlah itu, Anda akan lihat keluargamu penuh dengan sukacita. Amin.